Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis tanggal 13 Juni tahun 2024 adalah peringatan wajib Santo Antonius dari Padua, imam dan pujangga gereja. Sebelum masuk biara, Antonius bernama Ferdinand. Ia lahir di Lisabon, Portugal pada tahun 1195. Sejak mudanya, ia sangat tertarik pada doa, studi dan pekerjaan-pekerjaan rohani bagi kepentingan jiwa-jiwa. Ia masuk Ordo Santo Agustinus di Coimbra dan ditahbiskan menjadi imam. Setelah beberapa waktu berkarya, ia pindah ke Ordo Saudara-saudara Dina atau Fransiskan, terdorong oleh teladan para martir Fransiskan. Ia menerima jubah Ordo Fransiskan dan mendapat nama baru yaitu Antonius. Pada tahun 1221, ia mengikuti kapitel di Assisi yang dipimpin langsung oleh Santo Fransiskus. Pada kesempatan itu, ia diminta untuk berkhotbah. Semua saudaranya kagum akan khotbahnya yang menarik dan mendalam itu. Sejak itulah, Antonius mulai dikenal sebagai seorang ahli ilmu ketuhanan dan pujangga yang pandai. Ia diutus untuk berkhotbah kepada umat di Prancis, Italia, dan Sisilia. Pada tahun 1231, ia meninggal dunia di Padua dalam usia 36 tahun. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja, bab 18, ayat 41 sampai 46. Sesudah peristiwa di Gunung Karmel, Elia berkata kepada Raja Ahab, "Pergilah, makan dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lutut. Sesudah itu, ia berkata kepada hambanya, "Naiklah ke atas, pandanglah ke arah laut." Hamba itu naik ke atas, ia melihat ke arah laut dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ketujuh kalinya berkatalah hamba itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah dan katakan kepada Raja Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta,
lalu pergi ke Yisril. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisril. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah jaga hati dan perilaku. Injil hari ini berbicara tentang pentingnya keadilan dan damai dalam hubungan antar sesama. Ditekankan bahwa iman sejati bukan hanya tentang mengikuti aturan hukum, tetapi juga tentang menjaga hati dan sikap batin yang benar. Ayat 20 menyatakan bahwa keadilan yang melebihi keadilan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi diperlukan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Hal ini menunjukkan bahwa iman sejati tidak hanya terbatas pada pemenuhan aturan-aturan, tetapi juga memerlukan hati yang benar dan tindakan yang sesuai dengan kasih. Ayat-ayat selanjutnya lebih menyoroti pentingnya damai dalam hubungan antar sesama. Yesus menekankan bahwa murid-muridnya harus menjauhi murka dan perselisihan dengan sesama, bahkan sebelum membawa persembahan kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antar sesama yang harmonis
dan damai sangat diutamakan dalam kehidupan Kristen. Kita perlu memperbaiki hubungan yang rusak secepat mungkin. Saudara-saudariku terkasih, perikop ini mengajak kita untuk merenungkan sikap kita dalam menghidupi iman kita. Keadilan bukan hanya tentang aturan yang kita penuhi, tetapi juga tentang sikap batin yang benar. Damai dengan sesama juga menjadi hal yang sangat penting, sehingga kita diingatkan untuk memperbaiki hubungan yang rusak secepat mungkin. Selain itu, ayat ini juga mengajak kita untuk berintrospeksi diri. Apakah kita benar-benar menjaga hati dan sikap batin kita dalam berinteraksi dengan sesama? Di samping itu, kita diajak untuk menjadi murid-murid Kristus yang tidak hanya patuh secara lahiriah, tetapi juga memiliki hati dan sikap batin yang sesuai dengan kasih dan damai. Perikop ini mengingatkan kita bahwa iman Kristen bukan hanya soal tindakan, tetapi juga tentang hati yang benar dalam menjalani kasih Kristus. Karena itu, mari kita jaga hati dan perilaku kita dengan sebaik-baiknya agar berkenan di mata Tuhan dan sesama. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.